Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, Bapak Ahmad Rifai, Sos IMAG. Perkenalkan, nama saya Selmi Fitriani Sania dari Prodi Akuntansi Angkatan 2022, kelas AK22 PB. NIM 2203-12059. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang ibadah dan persoalan manusia modern untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang ibadah dan persoalan manusia modern. Ibadah yang saya ketahui yaitu suatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh semua anggota tubuh yang diniatkan dari hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia dan jin juga untuk beribadah kepada Allah, yang terdapat di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Krisis manusia di zaman modern. Tingginya angka bunuh diri di kalangan masyarakat dan lansia di negara yang berjaya di bidang ekonomi. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak angka bunuh diri di kalangan masyarakat di zaman modern ini. Dalam menghadapi suatu ironi, mereka berjaya untuk menggapai material saja. Jadi untuk mencapai material saja sehingga mereka itu resah jiwa. Contohnya mereka mudah depresi, mudah stres, mudah terganggu jiwanya karena mereka itu jauh dari jangkauan Allah. Jadi mereka itu hanya mementingkan dunia saja. Di era kemajuan teknologi ini, apa agama masih perlu? Tentu agama masih perlu di zaman modern ini karena menurut Arnold Toynbee, agama sangat diperlukan manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di individu maupun masyarakat, terutama di zaman modern ini, dengan memainkan kepribadian atau peran yang lebih baik lagi. Kita harus bisa memilah mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Dan jangan lupa, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan harus tulus dari hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita perbuat itu dinamakan ibadah. Manusia menurut para ahli fikih ada beberapa. Yang pertama, ada Thomas Hobbes di dalam teori sosiologinya, manusia yang satu adalah serigala untuk manusia yang lainnya, atau sering disebut Homo homini lupus. Yang kedua, ada menurut Charles Darwin. Di dalam teori evolusi, manusia adalah bentuk akhir hayat dari evolusi, sedangkan binatang bersel satu sebagai awal evolusi. Yang ketiga, ada Imam Ghazali di dalam filosof Muslim. Manusia sebagai al-insan hayawatun natik, manusia adalah hewan yang berpikir manusia. Yang keempat, ada Sigmund Freud. Di dalam aliran psikoanalisisnya, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku hasil interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Manusia itu memiliki panggilan di dalam Al-Quran. Yang pertama itu al-insan. Manusia itu sering lupa sehingga mereka itu perlu teguran atau peringatan. Yang kedua, anas, diambil dari kata unas yang artinya nampak, dan anas yang artinya bergerak. Jadi manusia itu bergerak dan wujudnya itu nyata ada. Yang ketiga, al-bashar. Jadi manusia itu cenderung perasa dan emosional sehingga mereka itu perlu disabarkan dan ditenangkan. Yang keempat, ada Bani Adam, menerangkan bahwa asal-usul manusia itu keturunan Nabi Adam, bukan dari hasil evolusi. Manusia dan malaikat memiliki perbedaan. Malaikat terbuat dari cahaya, tidak memiliki jenis kelamin, selalu taat kepada Allah, tidak memiliki nafsu tapi memiliki akal, tidak memiliki orang tua. Sedangkan manusia kadang taat, kadang tidak, berjenis kelamin, memiliki ayah dan ibu, memiliki akal dan diberi nafsu, diciptakan dari tanah. Adapun perbedaan antara manusia dengan jin atau syaiton, kalau manusia terbuat dari tanah, berjenis kelamin, memiliki akal dan diberi nafsu, diberi umur sampai umur tertentu. Syaiton dan jin diberi hawa nafsu, terbuat dari api, memiliki jenis kelamin,
dan diberi umur sampai akhir kiamat. Dampak dan krisis manusia di zaman modern ini, ciri manusia sering berpikir rasional, bekerja secara efektif dan efisien. Jadi mereka itu selalu berlebih-lebihan di dalam mengejar dunia, sehingga mereka itu hanya mengejar materi yang berlebihan. Dampaknya, sedangkan krisisnya itu mereka mudah terkena gangguan jiwa, kesehatan mentalnya terganggu, mudah obsesi, dan kecemasan yang berlebihan. Maka dari itu, ibadah sebagai solusi untuk kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi, di zaman modern ini, di zaman teknologi ini, kita sebagai manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak. Sehingga kita harus memprioritaskan ibadah dengan hati yang tulus, dengan niat jalan Allah, jangan semata-mata hanya mementingkan dunia saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.